Seluruh ruangan menjadi hening setelah perkataan Zhao Hongyu. Hal ini lebih mudah bagi Zhao Yanzi karena dia sudah melihat hal ini datang. Hao Ren, di pihak lain, sangat terkejut. Dia telah mengira masalah ini akan dibicarakan, tetapi hal ini masih mengejutkan karena Zhao Hongyu membicarakan hal itu dengan terus terang seperti ini. Dia mengira pertemuan pertama ini akan menjadi pertemuan yang sederhana dan proposal pernikahan harus menunggu setelah beberapa pertemuan antar para orang tua. Hao Songhua dan Yu yang menatap Zhao Hongyu dengan terkejut. Mereka berpikir mereka pasti telah salah mendengar. Tangan kanan nenek baru saja hendak meraih sebuah hidangan, berhenti di tengah jalan sementara ekspresi wajahnya setengah terkejut dan setengah gembira. Namun, ekspresi wajah Zhao Guang yang tidak berubah mengatakan pada mereka bahwa mereka tidak salah mendengar. Anda mengatakan, bibir nenek bergetar dengan berita gembira yang tiba-tiba ini, Zi, bisa menjadi cucu menantu perempuanku. Ya, Zhao Hongyu mengangguk. Nenek berbalik dan melihat ke arah Hao Ren dan Zhao Hongyu, yang sedang duduk berdua dengan malu. Dia kemudian berbalik kepada Zhao Hongyu dan segera menyetujuinya. Itu hebat. Hao Songhua dan Yu yang saling melihat satu dengan yang lain, bingung. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Meskipun mereka memiliki otak yang tercepat dan logika yang paling teliti, hal ini masih di luar antisipasi mereka untuk menerima seorang menantu perempuan segera setelah mereka kembali dari luar negeri. Mereka bahkan belum memiliki waktu untuk mengurus banyak masalah-masalah yang penting. Jadi perjodohan ini sudah ditetapkan. Zhao Hongyu dengan gembira menepuk tangannya dan mengeluarkan nafas dalam dengan lega. Dia kelihatannya sangat senang dengan jawaban ini. Hao Songhua dan Yu yang sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berbicara di setengah menit terakhir karena nenek yang adalah sang bos penentu keputusan akhir telah mengambil keputusan. Hao Ren dan Zhao Yanzi saling melihat satu dengan yang lain dengan canggung. Mereka tidak mengira hal ini akan terjadi seperti ini. Orang tua Hao Ren berbalik untuk benar-benar mengamati Zhao Yanzi dengan baik. Meskipun gadis kecil ini memberikan kesan pertama yang cukup baik, masih terlalu awal untuk menaikkan statusnya dari anak perempuan penyelamat ibu mereka menjadi menantu perempuan mereka. Untungnya, mereka telah melewati banyak kejadian yang kritis dan memiliki temperamen untuk mengatasi keadaan darurat seperti ini. Tidak seorang pun tahu rasa malu seperti apa yang akan mereka timbulkan kalau mereka tidak memiliki pengendalian diri yang baik. Apa maksud dari semua ini? Hao Songhua akhirnya bertanya setelah beberapa detik. Aku sangat menyukai Ren, dan Bibi memuja Zi. Jadi kami ingin mengatur untuk mereka sebuah perjodohan. Hari ini, Zhao Hongyu berkata lembut. Jadi, apa pendapat anak-anak itu? Bahkan seorang ilmuwan ternama seperti Hao Songhua bingung dengan situasi ini. Aku tidak setuju, Bu. Zhao Yanzi segera berdiri saat ada kesempatan untuk berbicara. Bagaimana dengan Ren? Hao Songhua bertanya, dia lebih menghargai pendapat Hao Ren. Aku. Hao Ren ragu-ragu. Setelah dia melihat pandangan Zhao Hongyu yang penuh harap, dia berhenti sejenak untuk beberapa saat dan berkata, aku tidak punya masalah dengan hal ini. Ini bukan masalah besar karena Zhao Yanzi telah menolak. Aku tidak akan mengecewakan Zhao Hongyu dan Zhao Guang karena mereka telah begitu baik kepadaku, pikir Hao Ren pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah melihat dirinya menyukai seorang gadis kecil yang pemberang seperti ini.
Sifat otakunya akan membuatnya lebih mungkin jatuh hati pada gadis yang lebih imut dan manis. Penolakan Zi bukanlah penolakan yang sebenarnya. Jadi, kau tidak punya masalah jika Zi tidak ada masalah dengan hal ini. Zhao Guang berkata. Perkataannya memancarkan rasa keanggunan yang kuat, dan Zhao Yanzi menutup mulutnya meskipun dia ingin berkata sesuatu. Kami tentu saja tidak akan ikut campur jika keduanya setuju, Hao Zonghua menjawab. Setelah mempertimbangkan, dia telah mengamati Zhao Yanzi secara cermat dan tidak melihat kekurangan apapun. Ditambah lagi dia menyadari betapa besar nenek menyukai Zhao Yanzi. Dia memutuskan untuk mengikuti rencana mereka karena dia tidak tahu apa tujuan mereka. Jadi, itu sebuah ya, Zhao Guang berkata. Itu sebuah ya, tetapi bila Zi. Hao Zonghua bingung. Selama Anda setuju dengan hal ini, kita dapat mendiskusikan sisanya nanti, Zhao Guang berkata. Hao Zonghua melihat ke arah istrinya untuk pendapatnya, dan Yu yang melihat ke wajah boneka Zhao Yanzi yang cantik di seberang meja dan mengangguk pada suaminya. Yu yang tentu saja seorang ilmuwan yang hebat, pemikiran logisnya segera menenangkan dirinya. Ibu yang lain pasti akan panik di situasi seperti ini. Semuanya tergantung pada anak-anak. Aku dan Yu yang tidak akan mengganggu keinginan mereka untuk membangun hubungan di masa depan, Hao Zonghua menyatakan pendapatnya di muka. Setelah mengatakan hal itu, dia masih merasa sedikit aneh karena anak perempuan Zhao Guang masih di sekolah menengah. Tidak ada perlunya terburu-buru meskipun jika mereka sangat menyukai Hao Ren. Itu melegakan. Zhao Hongyu tersenyum dan menaikkan gelas minumannya. Cheers! Zhao Yanzi, yang masih berdiri, menyadari pendapatnya telah benar-benar diabaikan oleh orang tuanya seolah-olah pendapatnya sama sekali tidak berarti. Namun, dia tidak ingin mengamuk di depan nenek. Hal ini membunuhnya untuk menelan kemarahannya itu. Zi, nenek sangat memujamu. Nenek memegang tangan kecilnya dan berkata dengan riang. Zhao Yanzi merasa diperlakukan tidak adil, tetapi dia tidak dapat meneteskan air mata satu tetes pun. Haknya untuk berbicara sepenuhnya diambil orang tuanya saat mereka menjualnya, tanpa memberikannya kesempatan untuk melawan. Ini adalah dominasi. Aku harus melawan. Melawan kembali, pikirnya. Namun, semangatnya segera ditahan tidak lama setelah dia menyadari tatapan tajam Zhao Guang yang seperti silet. Tetapi ayahnya yang memegang keputusan akhir dalam keluarga dan dia seorang raja naga. Keluarga Hao Ren sangat demokratis, dan dia bisa membuat keputusannya sendiri. Di lain pihak, meskipun Zhao Yanzi seorang putri, dia hanya bisa bertingkah laku keras di luar keluarganya. Cheers! Yu yang menaikkan gelasnya dan berkata pada Zhao Hongyu. Dia mengira anak laki-lakinya terlalu kutu buku untuk dapat memperoleh seorang pacar, namun sekarang seorang menantu perempuan diperkenalkan padanya. Dia menemukan dirinya menyukai Zhao Yanzi untuk suatu alasan yang tidak diketahui. Mungkin karena dia selalu menyukai anak-anak perempuan tetapi tidak pernah melahirkannya. Atau mungkin kepribadian Zhao Hongyu yang terus terang dan hangat meninggalkan kesan yang baik di pikirannya. Selama nenek merasa senang akan hal itu, usia Zhao Yanzi tidak akan menjadi masalah untuk perjodohan. Ini karena mereka bisa menunggu. Keluarga Zhao Yanzi kelihatannya sebuah keluarga yang benar-benar baik.
Kesepakatan sementara telah diraih dengan mengangkat gelas mereka. Hao Zonghua tiba-tiba menyadari kantung merahnya, sehingga dia mengeluarkannya dan meletakkan di tangan Zhao Yanzi. Paman lupa membawa hadiah untuk pertemuan pertama ini. Ambillah kantung merah kecil ini sebagai hadiah. Meskipun dia menyebutnya kantung merah kecil, sebenarnya ada 8,000 yuan di dalamnya sebagai ucapan terima kasih atas perawatan yang telah keluarga Zhao Hongyu sediakan untuk nenek. Kedua keluarga secara alami menjadi lebih dekat karena pertalian khusus mereka. Tidak mungkin aku akan menikahinya. Zhao Yanzi diam-diam bergumam sementara menahan kemarahan di dalam. Makan siang itu mendekatkan kedua keluarga itu. Keluarga Hao Ren ingin menunjukkan rasa terima kasih mereka sedangkan keluarga Zhao Yanzi bermaksud untuk mendapatkan sebuah komitmen. Meskipun Hao Zonghua dan Yu yang menyetujui perjodohan secara lisan, mereka tidak menganggapnya sangat serius. Bagi mereka, perkawinan seperti ini seperti sebuah lelucon konyol yang bisa serius bisa tidak. Akan baik jika Zhao Yanzi menjadi menantu perempuan mereka di masa depan, tetapi tidak masalah jika hal itu tidak berhasil dalam jangka panjang. Setelah Hao Zonghua membayar tagihan setelah makan siang, kedua keluarga pergi melewati lorong menuju lobi. Datanglah jam 7 tepat besok pagi, dan aku akan membawamu ke Istana Naga. Zhao Guang mendekati Hao Ren dan berbisik ke telinganya. Istana Naga. Hao Ren sedikit terkejut. Zhao Guang mengangguk sambil tersenyum. Setelah dia dan Zhao Hongyu bertemu dengan orang tua Hao Ren, keraguan yang tersisa telah hilang, dan sekarang waktunya untuk membawa Hao Ren untuk berurusan dengan hal-hal yang lebih rumit. Kelompok orang ini saling mengucapkan selamat tinggal di luar restoran. Meskipun pernyataan Zhao Hongyu yang menginginkan Zhao Yanzi menjadi cucu menantu perempuan nenek cukup mengejutkan, suasana selama makan siang masih sangat harmonis dan menyenangkan. Karena nenek, kedua keluarga sudah saling mempercayai, dan keduanya berpikir keluarga yang lain adalah keluarga yang hebat. Yu yang menepuk kepala Zhao Yanzi untuk berpamitan padanya. Meskipun gadis kecil ini dinyatakan sebagai menantu perempuannya, Yu yang tidak terburu-buru untuk mengundangnya datang. Ini hanya pertemuan pertamanya dengan Zhao Yanzi, dan ada kesempatan lain untuk mengenalnya lebih baik. Hao Ren membantu nenek untuk memasuki mobil sementara Hao Zonghua menuju ke tempat duduk pengemudi, dan keluarga Zhao Yanzi juga memasuki kendaraan mereka. Mereka saling melambaikan tangan dan pergi ke arah yang berbeda. Dalam perjalanan kembali, nenek duduk di kursi belakang, dan dia lebih senang daripada seseorang yang memenangkan 1 juta yuan saat dia memikirkan si imut Zi akan menjadi cucu menantu perempuannya. Mobil itu menuju rumah mereka di dekat laut. Dalam perjalanan pulang, telepon genggam Hao Zonghua berdering kira-kira 5-6 kali, dan semua panggilan itu berhubungan dengan pekerjaan. Akhirnya, dia mematikan teleponnya sehingga tidak seorang pun dapat menghubunginya. Untuk membuat nenek bahagia, dia libur seharian dari pekerjaan untuk menghabiskan waktu dengan keluarganya. Dari hukumannya hari ini, dia akhirnya menyadari, meskipun karirnya di bidang sains meningkat, dia tidak bisa mengabaikan keluarganya. Di pihak lain, Yu yang juga mematikan telepon seluler untuk menghindari gangguan apapun. Setelah mereka tiba di rumah, Hao Zonghua memarkirkan mobil itu di garasi dan membawa seluruh keluarga ke dalam. Rumah ini memiliki 2 lantai dan lebih besar daripada rumah 2 lantai milik Zhao Yanzi.
Ruang keluarganya terletak di lantai utama, dan seluruh dinding yang menghadap ke laut terbuat dari kaca. Ini benar-benar sebuah pondok tepi laut sejati. Kamar tidurnya terletak di lantai 2, dan ruang makannya terletak di sebuah rumah kayu kecil yang terhubung ke lantai 2 dengan sebuah jembatan kecil. Paman Wang, yang biasanya memasak untuk nenek, tinggal di lantai pertama rumah kecil itu. Ada sebuah taman besar di properti ini, dan Paman Wang juga merawat semua bunga-bunga dan rumput. Jika saja nenek tidak merasa terlalu kesepian tinggal di sini, jenis rumah ini sangat nyaman untuk ditinggali. Bu, aku tidak pergi ke laboratorium hari ini. Aku akan menghabiskan waktu denganmu. Hao Songhua menggenggam tangan nenek dan berkata dengan hormat. Aku sadar kau sibuk dengan pekerjaanmu. Aku ibumu, dan tidak masalah jika kau tidak menyediakan terlalu banyak waktu dan tenaga untukku. Meskipun demikian, kau tidak bisa mengabaikan penyelamatku, keluarga Zi, di masa depan, mengerti, kata nenek. Ya, hari ini salahku. Hao Songhua mengakui kesalahannya dengan tulus dan menerangkan atas nama Yu Yang juga. Sebenarnya Yu Yang tiba di laboratoriumku sangat awal pagi ini. Aku ingin menyelesaikan pekerjaan yang sedang aku kerjakan sehingga menyeretnya dalam kejadian ini. Itu bukan masalah, kau tidak perlu menjelaskan. Aku akan bahagia jika kalian lebih sering pulang ke rumah. Meskipun kalian sibuk dengan pekerjaan, kalian masih harus menjaga tubuh kalian. Kalian berdua sebaiknya beristirahat sekarang setelah kalian ada di rumah, kata nenek sambil menepuk-nepuk lengan Hao Songhua. Lagi pula, dia masih anak laki-lakinya. Dia memukulnya cukup keras tadi, dan dia merasa kasihan padanya. Tidak masalah, kita akan berjalan-jalan denganmu di luar. Pergi berjalan-jalan? Aku akan istirahat. Aku sedikit lelah hari ini. Nenek berjalan menuju kamarnya dan menutup pintu. Sehingga, Hao Songhua dan Yu Yang harus kembali ke kamar mereka untuk beristirahat. Memang, mereka telah sibuk dan masih merasa jet lag ketika mereka tiba di rumah. Hao Ren juga kembali ke kamarnya, mengunci pintu, dan membuka jendela. Dia mulai melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa. Dalam jangka waktu ini, dia telah mengenakan 2 gelang-gelang gunung Tai, yang berarti dia membawa lebih dari 50 kg setiap harinya. Oleh karena itu, dia harus melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa dan menggunakan esensi alam di dalam tubuhnya setiap saat. Selain tidur di malam hari, dia sama sekali tidak bisa bersantai. Karena hal ini, dia telah semakin baik dalam mengkultivasi gulungan konsentrasi jiwa. Meskipun dia tidak pergi ke kantor Suhan dalam 2 hari belakangan ini, dia telah melakukan kultivasi sepanjang perjalanan ke sekolah, di kelas dan pada saat dia makan. Mungkin saja tempat ini dekat dengan laut dan ada banyak elemen air di udara. Hao Ren merasa dia semakin berkembang pada level kedua di gulungan konsentrasi jiwa. Esensi alam ini yang pada awalnya memenuhi setengah badannya kelihatannya volumenya telah meningkat. Terutama ke 9 titik-titik akupuntur yang penting di bagian atas, tengah dan bawah dari tubuhnya. Mereka menyerap lebih banyak esensi alam dan bereaksi pada intisari naga dalam dantiannya. 1. Dantian adalah suatu tempat di daerah perut bawah di bawah pusar. Dalam wuxia dan xianxia, dantian adalah tempat di mana energi dan harta dharma disimpan. Pada saat dia menyadari hal ini,
Dia sudah melakukan kultivasi hingga malam. Hao Songhua datang untuk memanggil Hao Ren makan malam. Pada saat anaknya membuka pintu, dia tiba-tiba merasa anak ini tidak saja terlihat berenergi tetapi juga memiliki tabiat yang unik. Dia telah melewati begitu banyak perubahan. Aku telah keluar dari negara ini selama kira-kira sebulan lebih, dan dia telah semakin terlihat tampan. Tidak aneh gadis-gadis mulai menyukai anak ini, pikir Hao Songhua. Setelah makan malam, Hao Songhua mengajak anaknya untuk berjalan-jalan sepanjang pantai. Hembusan angin laut sedikit asin, namun terasa nyaman saat meniup tubuh mereka. Gelombang air laut di waktu malam membuat suara tabrakan lembut dan menyenangkan telinga. Ini merupakan tempat yang bagus untuk berbicara saat mereka berjalan di pasir yang lembut. Sudah agak lama. Kau telah semakin dapat diandalkan daripada sebelumnya, dan kau semakin terlihat seperti orang dewasa. Hao Songhua berkata sambil dia berjalan di sebelah Hao Ren dan melihatnya di bawah cahaya bulan. Aku tidak berusaha memberitahu kau bagaimana melakukan sesuatu, ayah, tapi kau harus lebih banyak waktu untuk merawat nenek. Hao Ren melangkah di pasir sambil berbicara dengan ayahnya. Bukannya aku tidak peduli, tetap nenek suka banyak mengeluh. Hao Songhua menghela nafas, jujurlah padaku, gadis yang kami lihat di universitas pacarmu. Bukan, dia ketua kelasku, Hao Ren menjawab. Gadis itu kelihatannya hebat, Hao Songhua berbisik. Hao Ren menghentikan topik itu dan bertanya, mengapa ayah dan ibu langsung menyetujui perjodohan tadi? Keluarga Zhao Yanzi kelihatannya sangat baik setelah kamu berinteraksi dengan mereka hari ini. Selain itu, kami berusaha membuat nenekmu senang saat kami mengatakan hal itu pada saat makan siang. Kamu tahu bagaimana nenekmu itu, sekali dia meyakini sesuatu, kita harus melakukannya dengan caranya. Karena dia menyukai gadis kecil itu, ibumu dan aku harus mematuhi keinginannya sehingga dia tidak menjadi marah, Hao Songhua berkata. Itu bukan maksud Anda. Hao Ren bertanya lagi. Kau juga tidak bisa bilang begitu, Hao Songhua melihat ke arah ombak yang menggelora dan menjawab, si kecil ini sangat cantik dan imut. Jika dia menantu perempuanku, hal itu cukup bagus bagiku. Namun, kau tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia berpikir beberapa detik dan bertanya, apakah kau masih ingat si wortel kecil? Wortel kecil? Hao Ren terlihat sedikit bingung. Haha, kau sudah lupa? Ia adalah seorang gadis yang selalu datang ke rumah kita saat kau masih kecil. Ayahnya teman sekelasku di universitas. Kami sangat dekat saat itu, dan keluarga mereka selalu datang ke tempat kita. Kami memanggilnya wortel kecil karena dia kecil dan kurus. Dia biasa mengikutimu kemana-mana sepanjang waktu. Tidakkah kau ingat? Hao Ren berpikir beberapa saat, dalam ingatan samarnya, ada seorang gadis kecil yang ingusan, menggunakan gaun kuning muda, dan memiliki bunga merah di rambutnya. Dia seorang gadis kecil yang selalu mengikutinya sepanjang waktu dan selalu memanggilnya, kakak laki-laki kecil. Yah, aku ingat sedikit, Hao Ren mengangguk dan berkata, di mana keluarga mereka sekarang? Ayahnya salah satu dari kelompok orang yang pergi ke luar negeri di generasiku. Karena sarana komunikasi belum berkembang pada saat ini, kami berangsur-angsur saling kehilangan kontak satu dengan yang lain.
Si wortel kecil itu kemungkinan pergi ke Amerika dengan ayahnya. Hao Songhua melihat ke angkasa dan berkata dengan suara keras. Mengapa tiba-tiba menyebutkan semua itu? Hao Ren bertanya. Oh, karena kedua keluarga saat itu dekat, dan kami juga bercanda tentang perjodohan karena kalian bergaul dengan baik. Saat anak-anak menjadi dewasa, pengaturan seperti itu tidak dihitung, Hao Songhua berkata dengan kecewa. Saat Zi tumbuh dewasa, jika dia pada akhirnya menyukaimu, aku dan ibumu tidak akan menentang kalian bersama. Namun, nada suara Hao Songhua berubah, jika Zi tidak menyukaimu, atau jika dia menemukan seorang pacar di masa depan, lupakanlah hal ini dan jangan memaksakannya. Mengerti? Ya, Hao Ren mengangguk sambil menggunakan ujung jari kakinya dan menggambar lubang pasir yang dalam. Keluarga Zhao Yanzi sangat terpelajar dan perhatian. Bahkan bila kita tidak bisa menjadi besan, dalam jangka panjang masih baik untuk berteman dengan mereka, Hao Songhua berkata. Istana Naga, Hao Ren melihat ke arah laut yang tidak berujung di bawah cahaya bulan dan tiba-tiba memikirkan apa yang akan terjadi besok.